Alhamdulillah Alhamdulillahi mukhtari man yastafihi min ibadihi wa muwaffiqi man yajtabihi li muradih wa muayyidihim bi tasdidihi wa irsyadihi ahmaduhu ala tawfiqi lis-sana'i alayhi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuzlifu ladayhi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله حين برك من سحاب الكفر خلبه ونطق بعجائب الشعر أكلبه وستر شمس اليقين دخانه فلم يزل صلى الله عليه وسلم يطفئ بالإيمان ضرامه ويبرئ بالقرآن سقامه ويجلو بنور الإسلام قطمه صلى الله عليه وسلم وعليه صلاة يجزل لهم بها الثواب ويحلهم بها في جواره المنازل السحاب أما بعد فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada pada bulan yang agung, satu-satunya bulan yang namanya disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan keagungan dan keistimewaan bulan Ramadan. Bagaimana bisa kita ungkapkan keagungan bulan yang setiap tarikan nafas orang-orang berpuasa di dalamnya sebanding dengan tasbih. Tidurnya dianggap sebagai ibadah. Setiap ibadah sunnah diganjar dengan pahala ibadah wajib. Dan setiap ibadah wajib pahalanya digandakan 70 kali dari pahala di bulan lainnya. Terlebih pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, seakan-akan ia beribadah selama lebih dari 1000 bulan. Beruntunglah mereka orang-orang yang mempergunakan setiap detik bulan Ramadan ini dengan berbagai jenis ibadah. Dan beruntunglah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan berbagai nafahat dan anugerah yang ada di dalamnya. Awal bulan Ramadan adalah rahmat. Pertengahannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Sungguh rugi orang yang tidak mendapatkan bagian sama sekali dari keberkahan Ramadan yang menyeluruh ini. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man adraka Ramadan falam yughfar lahu fa ab'adahu Allah. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah akan menjauhkan dari rahmatnya. Hal ini karena begitu mudah untuk mendapatkan sebab-sebab maghfirah dalam bulan Ramadan. Tidak mungkin seorang muslim terhalang dari ampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, kecuali karena ia sudah sangat keterlaluan dalam berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah sangat berani menentang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sudah sepantasnya ia terusir dari pintu rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah juga bulan untuk berbagi dengan sesama, memperbaiki hubungan dengan orang tua, keluarga, tetangga dan semua saudara-saudara kita seagama. Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan pada bulan Ramadan, terlebih pada 10 hari terakhirnya. Barang siapa yang memberi makan orang-orang yang berbuka pada bulan Ramadan,
maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat mendapatkan pahala puasa yang sama dengan orang yang diberi makan. Ketika para sahabat mendengar besarnya keutamaan bulan ini, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang yang berbuka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'tillahu hadza thawab man fattara sha'iman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbati min ma'in wa man ashba'a sha'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah." Allah memberikan pahala ini bagi orang-orang yang memberi makan orang-orang yang berbuka walaupun dengan seteguk susu ataupun sebutir kurma ataupun seteguk air. Dan barang siapa yang membuat kenyang orang-orang yang berbuka puasa, maka Allah Ta'ala akan memberinya minum dari telagaku dengan minuman yang ia tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini Rasulullah juga menganjurkan untuk memperbanyak 4 hal yang disebutkan dalam sabdanya. Istaghsiru fihi min arba'in hisalin. Perbanyaklah di dalamnya 4 hal. Khoslatani turuduna biha rabbakum wa khoslatani la ginan lakum anhuma. Dan 2 hal adalah sesuatu yang pasti kalian perlukan. Fa ammal khoslatani latani turuduna biha rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna wa ammal latani la ginan lakum anhuma fatas'aluna al-jannah wa ta'awwaduna minan nar. Adapun 2 hal yang dapat membuat Tuhan kalian ridha adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 2 hal yang pasti akan kalian perlukan adalah memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga dan meminta perlindungan kepadanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, banyak para ulama yang menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Karena zikir ini mengumpulkan 4 hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak pada bulan Ramadan, yaitu membaca syahadat, membaca istighfar, meminta surga dan memohon perlindungan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan ini juga adalah bulan Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran adalah petunjuk bagi setiap manusia yang dapat dijadikan pedoman sepanjang masa di segala tempat. Di dalamnya dikumpulkan semua hal yang diperlukan manusia, mulai dari keyakinan, ibadah, akhlak, hubungan sesama manusia, politik, hukum perdamaian, peperangan, ekonomi, hubungan antar bangsa, ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah dirinya. Al-Quran juga adalah penawar bagi segala penyakit yang ada dalam hati manusia dan solusi bagi setiap permasalahan yang telah terjadi atau akan terjadi di dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Namun sayangnya banyak umat Islam yang menjadikan Al-Quran
yang begitu hebat dan sempurna itu hanya sebagai penghias lemari. Banyak di antara kita yang menganggap Al-Quran tidak lebih dari sekedar lafaz-lafaz yang sekedar diulang-ulang atau senandung indah yang dilantunkan pada pembukaan perayaan resmi. Jarang sekali yang merenungkan isi kandungan Al-Quran dan meneladaninya. Kita lalai bahwa keberkahan Al-Quran yang teragung ada di dalam merenungkan, memahami maknanya, lalu mengamalkan isinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayat dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Kaum muslimin di masa ini bagaikan orang yang mati kehausan, padahal ada air di hadapannya. Kita putus asa mencari-cari solusi kehidupan kemana-mana, padahal ada Al-Quran yang menjadi solusi dan penawar dari segala sesuatu yang di hadapan kita. Maka dalam momentum Ramadan ini, marilah kita kembali kepada Al-Quran dengan memperbanyak membaca Al-Quran, merenungi maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Kaum muslimin dahulu memiliki kekuatan dan peradaban yang agung, karena mereka mulia dengan Islam dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Inna kunna adilla fa'anjazna Allahu bil Islam, fa'idha bdaghaina al-izzah fi ghairihi adallana Allah." Dahulu kami hina, kata Sayyidina Umar, kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam, dan jika kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita kembali. Rahimakumullah. Hati-hati jangan sampai kita membaca Al-Quran dengan hati yang lalai, yang lisannya membaca Al-Quran dengan fasih, dengan suara yang tinggi dan indah, namun hatinya kosong dari perasaan-perasaan khusyuk dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai akhir, namun sama sekali tidak mengetahui sepatah kata pun makna yang mereka baca. Mereka membaca Al-Quran tetapi sama sekali tidak memperdulikan petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Jika demikian, maka Al-Quran akan menjadi saksi yang memberatkannya kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW menyampaikan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahalun musaddaq, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diizinkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi yang dipercaya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga, dan barang siapa yang menjadikannya di belakang, maka ia akan menggiringnya ke neraka. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Semoga dengan keberkahan Al-Quran di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dan kekuatan untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan kita tahun ini menjadi salah satu dari Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa amin wa an'im wa tafaddal wa barik
Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irwaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عزل وأجل وأكبر